Baik, Ibu Bapak semuanya, pertemuan kita kali ini kita akan mulai. Sudah hampir 30 menit kita menunggu teman-teman sekalian, Bapak Ibu lainnya. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak hebat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Bapak? Halo, apa kabarnya Ibu Bapak semuanya? Apakah baik-baik saja? Ataukah lagi sibuk mengajar? Ibu Eka? Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak. Alhamdulillah. Masih di sekolah atau di mana ini, Ibu Eka? Masih di sekolah Pak. Sedang IHT juga di sekolah. Wah, keren nih. Pasti multitasking ya. Bisa dua-duanya. Iya Pak. Bagi-bagi telinga Pak. Bagi-bagi telinga. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Bambang Herlandi. Uh, Hari ini saya menjadi trainer di Google Master Trainer. Kebetulan eh, pelatihan yang kita laksanakan hari ini adalah pelatihan pengimbasan kegiatan Google Master Trainer angkatan ke-6. Saya dan rekan-rekan lainnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Bapak semuanya yang telah bergabung di pelatihan kami, sudah mau ikut serta di pelatihan pengimbasan kami. Kami sangat berterima kasih sekali dan mengucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya. Semoga kegiatan kali ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Ibu Bapak sekalian, mungkin kalau ditanya siapa yang sudah menggunakan Google Workspace for Education, saya rasa sudah semua ya Ibu Bapak. Boleh kita interaktif saja, jadi nggak perlu nunggu sesi tanya jawab. Nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya, silahkan saja. Uh, ada yang belum nggak Ibu Bapak semuanya yang belum mengenal Google? Nah langsung nih HP saya ditanya Google, disebut Google langsung muncul. Sudah ada adakah yang belum mengenalnya? Saya rasa saya langsung menjawabnya sudah semua nih. Karena semua sudah menggunakan Google. Juga ada yang menggunakan Google Education, Workspace Education. Saya rasa karena semua sudah menggunakan, maka pelatihan ini saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah gitu ya Bapak Ibu. Nggak bercanda aja ya Ibu Bapak. Ibu Bapak sekalian, seperti yang sudah saya share di classroom gitu, materi kita hari ini berkaitan dengan materi unit 1 dan unit 2. Ya, mohon maaf. Unit 1 dan unit 2 gitu. Di unit 1 itu berkaitan dengan persiapan diri mengajar menggunakan teknologi ya. Kemudian di pelajaran keduanya tentang Google Workspace for Education. Kemudian di unit 2 itu penggunaan teknologi yang berdampak, dan di pelajaran kedua unit 2-nya menggunakan dua alat sekaligus. Nah, di sesi pertama, karena di hari ini ada dua sesi. Sesi pertama saya yang lebih dahulu mengisi materinya. Nanti di sesi kedua ada Pak Yudit yang akan menjelaskan dan berbagi tentang materi Google Workspace Education. Oke. Oke, Ibu Bapak sekalian, saya izin share screen dulu.
Saya mohon maaf, Ya, izin silahkan. izin mematikan apa kamera saya biar agak ringan dikit gitu. Oke, saya share screen. Silahkan Pak Bambang. Lagi loading nih kayaknya ya untuk tampil di dalamnya. Apakah sudah terlihat? Belum, Pak? Sudah Pak Bambang? Sudah terlihat ya? Oke. Ini sudah terlihat yang ini? Di Classroom? Ya, Yang Sudah, Pak. Classroom-nya sudah ya? Oke, Ibu Bapak, sebelum saya lanjutkan, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pulang ganti baju. Oke, ini saya share screen, mudahan terlihat jelas. Nah, tak kenal maka tak aruf. Ya, biar saling mengenal, saya memperkenalkan diri dulu. Lebih lengkapnya seperti ini. Saya Bambang Herlandi, sarjana komputer. Saya guru saat ini di SMK Negeri 2 Balikpapan ya, Ibu Bapak. Kemudian saya juga desain grafis, blogger, kemudian relawan TK di Kota Balikpapan. Fotografer juga iya gitu. Setahun lalu saya sebagai Microsoft Innovative Educator Expert dan Class Point School Coach. 2 semester ini kebetulan lagi jadi mentor di kampus Merdeka, tepatnya di divisi UX Design di magang dan studi independen bersertifikat, garapannya kampus Merdeka Kemendikbudristek. Dan saat ini juga saya jadi kandidat Google Master Trainer seperti Pak Yudit. Saya tinggal di Balikpapan Bapak Ibu. Kemudian kalau yang ingin tahu lebih dalam saya bisa lihat di blog saya bambangherlandi.web.id, atau Ibu Bapak bisa searching di mesin pencari Google. Nah Bapak Ibu kalau sudah fasih bergoogle ria sampai bisa menggunakan Google. Nah ini contohnya, Bapak Ibu bisa searching dengan keyword Bambang Herlandi. Bambang Herlandi. Kok ada Hermansyah? Ikut dia. Oke, Bambang Herlandi. Ibu Bapak semuanya akan melihat detail dari profil saya di secara digital ada di sini. Ibu Bapak bisa lihat saya apa dan bagaimana aktivitas saya, semuanya ada di web dan media sosial. Kalau yang punya Instagram boleh saling follow gitu. Mumpung ada calon follower ini gitu. Nah ini Ibu Bapak, ini adalah Instagram saya, Bambang Herlandi juga. Jadi saya pakai akun media sosial itu Bambang Herlandi. Semuanya kalau saya bilangnya brandingnya Bambang Herlandi. Jadi tidak akan susah dicari kalau misalnya di searching pakai mesin pencari Google tulisannya Bambang Herlandi. Nah ini salah satu mesin pencari yang paling populer saat ini, Google. Ibu Bapak juga pasti sering memanfaatkannya. Oke, nah ini perkenalan dari saya. Nanti silahkan saling follow untuk bisa saling komunikasi lebih lanjut. Kalau ingin kirim email, Ibu Bapak bisa pakai email ini, saya @bambangherlandi.web.id, atau kalau Ibu Bapak sering menggunakan emailnya Kemendikbud, email saya adalah bambangherlandi29@guru.smk.belajar.id. Nah ini Ibu Bapak alamat email saya. Jadi silahkan
bisa berkomunikasi. Nanti mungkin materi tentang Google Forum juga bisa kita sampaikan pada saat itu, dan kita bisa bergabung di forum belajar atau forum kegiatan digital di Google. Oke, itu Bapak. Nah, ini media sosial saya. Mungkin saya sharing ya. Nah, ini langsung kita praktek. Biasa Bapak Ibu sering sharing informasi, ini juga bisa kita sharing. Nah, kalau mau di sharing dalam bentuk file PPT-nya, Ibu Bapak bisa langsung share, atau kalau Ibu Bapak ingin merubahnya dulu ke dalam publish to web, ini bisa di publish to web, atau bisa juga diunduh dulu ke dalam PDF baru nanti dipublikasikan gitu ya. Nah, untuk Ibu Bapak sekalian, saya share PPT-nya saja. Ini nanti lebih detailnya ke Pak Yudit yang akan menjelaskan. Oke, nah ini dia loading. Entah mengapa hari ini kok kayaknya berat sekali. Nah itu ya. Bentar ya Pak. Kalau sekiranya berat, bentar ya. Hari-hari ini berat sekali katanya dia. Oke lah, saya undur dulu jadi PDF saja. Iya, PDF. Saya share ini aja deh tentang saya ya. Tentang saya. Bambang Herlandi itu gimana? Bambang Herlandi .web.id salah lagi. Bambang Herlandi .web.id, saya share deh tentang saya di kolom chat ya Ibu Bapak semuanya. Oke, dimanakah kolom chatmu? Ketutup layar. Ya, itu tentang saya. Sementara pakai itu dulu. Silahkan nanti Ibu Bapak bisa lihat. Oke, selanjutnya tadi seperti yang sudah dijelaskan sekilas tentang Classroom yang disampaikan oleh Pak Yudit. Classroom kita namanya kelas pelatihan akun belajar.id SMA SMK. Di pelatihan ini nanti Ibu Bapak akan mendapatkan sertifikat dengan jumlah jam 32 JP. Insya Allah untuk SMA dan SMK nanti akan ditandatangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wilayah 1. Wilayah 1. Ya, gitu. Kalimantan Timur. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat itu. Nah, ini kelas kita, kelas sederhananya seperti ini. Kode kelasnya, kalau kemarin ada yang tanya kode kelasnya apa, sebenarnya kalau sudah di-share pakai link gitu ya, Ibu Bapak nggak perlu lagi Ibu Bapak bertanya kode kelas. Tapi kalau ingin bergabung dengan kode kelas, mungkin tadi saya melihat ada beberapa orang yang masuk tidak menggunakan akun belajar.id, Ibu Bapak bisa menggunakan kode kelas ini. Sebenarnya memang ini dikhususkan untuk akun belajar.id biar nanti lebih terorganisir dengan baik. Nah, ini kode kelasnya, atau linknya bisa kita dapat di sini gitu ya. Nah, ini tampilan Google Classroom-nya guru. Saya rasa Ibu Bapak semua sudah pernah memanfaatkan ini gitu. Banyak yang memanfaatkan Google di masa pandemi. Nah, ini adalah
Jumlah pesertanya ada 54, tapi hari ini yang bergabung berapa ya Pak Judit? Ini 15, dengan kita 15. Gitu. Kebalik ini 51 atau 15 ya? Iya, terbalik. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibagikan rekamannya Iya. melalui rekaman YouTube ya. Oke. Nah, ini adalah Google Classroom yang kita pakai untuk pelatihan kali ini. Semua materi dan semua penugasan ada di sini. Berkaitan dengan beberapa tugas yang ada, yang pengenalan Ibu Bapak bisa mengisinya gitu ya, mengisi kemudian nanti mengumpulkannya ke dalam tugas masing-masing. Khusus untuk yang pelajaran 1, unit 1, unit 2, untuk pelajaran 1 dan 2, Ibu Bapak cukup memilihnya kalau di tampilannya peserta gitu, di tampilannya peserta Ibu Bapak tinggal memilih kumpulkan gitu ya, atau telah menyelesaikan. Nah, di situ udah cukup seperti itu. Jadi kalau unit 1 nggak ada tugasnya gitu. Maksudnya cukup dikumpulkan, diselesaikan saja. Ibu Bapak sudah menandai bahwa unit 1 pelajaran 1 sudah selesai. Nah, saya masuk ke unit 1 pelajaran 1 tentang mempersiapkan diri untuk mengajar teknologi. Jadi 2 tahun ini jadi sebuah tempat training terbesar kita sebagai pendidik untuk belajar tentang teknologi gitu ya, dari Google atau aplikasi yang lain. Untuk apa sih? Untuk peserta didik. Nah, yang kali ini kita akan coba sharing tentang teknologinya adalah teknologinya Google, yang hampir semua orang pengguna smartphone itu pasti menggunakan Google. Nah, Ibu Bapak bisa memanfaatkan akun belajar ini juga untuk sebenarnya aktivasi atau digunakan sebagai akun utama di smartphone-nya gitu. Kalau saya memang menggunakan 2 akun, satu akun pribadi dan satu akun belajar.id. Nah, saya perbesar slideshow. Nah, materi ini juga Ibu Bapak bisa unduh dari link yang tadi, silahkan diunduh. Jadi saya tidak membacakan satu persatu, tapi setidaknya gambarannya pandemi ini jadi sebuah cara kita bisa mentransformasi pendidikan ke dunia digital secara lebih cepat. Bayangkan Ibu Bapak 2 tahun yang lalu mungkin banyak guru yang nggak kenal Google Meet atau nggak kenal Zoom gitu. Semua ngajarnya lewat cara tradisional, ngajar di depan kelas, paling tidak pakai PowerPoint gitu di depan, atau pakai Google Slide. Nah, tapi dengan pandemi kita dipaksa untuk bisa beralih lebih cepat dari mode tradisional ke mode digital. Nah, jadi bagaimana kesiapan kita menggunakan teknologi? Ya sebenarnya saya udah nggak perlu membahasnya lebih detail. Karena apa? Karena sebenarnya 2 tahun ini sudah dipersiapkan gitu, oleh alam. Jadi kita disiapkan oleh alam untuk bisa bertransformasi lebih cepat. Tentunya yang pertama ini coba sendiri terlebih dahulu sudah kita laksanakan. Ibu Bapak banyak yang menggunakan aplikasi Google for Education itu, bahkan kalau biasa kita sering menyebutnya otodidak, belajar sendiri tanpa dari pelatihan-pelatihan yang ada. Sekarang lebih mudahnya kita bisa cari di YouTube gitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, dengan belajar sendiri sebenarnya kita lebih cepat bisa sih kalau menurut saya ya.
Jadi menurut saya itulah akan lebih cepat bisa. Karena apa? Karena kita maunya dan perlunya apa, itu yang kita coba gitu. Beda kalau misalnya pelatihan seperti ini, bisa jadi apa yang saya sampaikan belum tentu ibu bapak sendiri memerlukannya. Akibatnya ya bisa jadi tidak terlalu masuk ke dalam pemahaman ibu bapak semuanya. Oke, mulai dari yang kecil. Nah, bagaimana kita memulai dari kecil? Ya sederhananya, ibu bapak sudah punya akun belajar.id gitu. Semua pendidik di Indonesia sudah dibuatkan akun belajar.id. Dari hal yang kecil itu saja sebenarnya sudah bisa kita mulai. Saya coba tutup. Ibu bapak semua kecuali yang masuk menggunakan akun email pribadi, bapak ibu sudah punya akun belajar.id. Akun ini udah terkoneksi ke Google Workspace for Education. Kemarin saya sempat tanya gitu tentang Google Workspace for Education yang di-deploy sendiri kalau pakai domain sekolah gimana? Jawabannya masih bisa, tapi prosesnya akan lebih panjang ketimbang misalnya ibu bapak sebelum ada akun belajar.id. Jadi misalnya contoh sederhana, ibu bapak punya domain sekolah smkn2 balikpapan.sch.id. Ini mau dideploy pakai akun Google Workspace for Education, itu sangat bisa gitu. Jadi nanti ibu bapak punya email yang depannya misalnya nama ibu bapak Bambang Herlandi gitu ya, @smkn2 balikpapan.sch.id. Nah, ini akunnya nanti dibuka pakai Gmail gitu. Akun emailnya dibuka pakai Gmail. Nah, dengan seperti ini sebenarnya kita juga memanfaatkan Google Workspace for Education. Cuma kemarin sempat saya tanya gimana prosesnya. Ya prosesnya nanti akan lebih panjang. Kenapa? Karena sebenarnya ibu bapak semua dan semua pendidik yang ada di Indonesia, baik pendidik maupun tenaga kependidikan, itu sudah bisa memanfaatkan Google Workspace for Education dengan memanfaatkan akun belajar.id-nya tanpa harus susah-susah mendeploy sendiri gitu. Jadi manfaatkan akun belajar.id ini untuk memaksimalkan fungsi Google di gadget kita masing-masing. Nah, itu ibu bapak sekalian. Oke, saya lanjutkan. Kalau ini sudah yakin sih saya lakukan setiap hari gitu ya. Setiap hari kita pakai smartphone, kemudian kita terima email, kita juga sering pakai Classroom di smartphone. Dari situ udah perlakuan kita terhadap Google for Education atau Google Workspace for Education sudah setiap harinya gitu. Jadi makanya tadi saya bilang kalau ditanya siapa yang tidak menggunakan Google, kayaknya nggak ada gitu. Semua orang menggunakan Google untuk aktivitas sehari-hari gitu. Nah, ini yang kadang sering kita jadi jadi was-was untuk belajar. Takut salah, takut error, takut rusak. Karena apa? Karena kita takut gagal gitu. Jadi ibu bapak bisa belajar di pemanfaatan Google Workspace for Education itu ya semaksimal mungkin, nggak usah takut error, takut rusak gitu ya. Nanti kalau error, ibu bapak misalnya akunnya error, tinggal minta reset aja dengan adminnya, udah balik gitu. Atau misalnya ada dokumennya hilang gitu, ibu bapak bisa sebenarnya lihat versi dari akun yang ibu bapak edit gitu ya. Nah, kalau ibu bapak misalnya kekurangan space hard disk di komputer, ibu bapak juga bisa memanfaatkan Google Drive gitu ya. Saya takut salah menyebutnya. Google Drive
eh, untuk menyimpannya, karena kita diberi unlimited space atau ruang ruang penyimpanan yang unlimited bisa kita pakai. Saya contohin aja ya ibu bapak, langsung nih, saya memang sukanya gini aja, praktek deh sambil praktek. Jadi nanti kalau misalnya anda bertanya, silahkan on mic dan bertanya gitu. Kalau enggak raise hand nanti biar Pak Yudit yang Oh iya. apa Maaf Pak Bambang. ya. Ini kayaknya Bu Eka ada yang mau bertanya Bu Eka tadi ya. Oke, sambil silahkan Bu Eka. Iya, makasih Pak. Dari Silakan. tadi saya raise hand. Oke, saya ngomong saya nggak lihat. Tadi sampai Bu Eka. Silakan Nggak Bu apa-apa. Eka. Pak mau tanya tentang tugas. Wih, langsung tugas Tugas aja. yang, iya ini lagi buka-buka soalnya. Untuk tugas yang perkenalan peserta, itu dikerjakannya di Google Slide apa gimana? Iya, langsung di Google Slide itu Bu. Oh, jadi di Google Slide yang itu Ibu tinggal menambahkannya saja, menambahkan apa datanya Ibu ke dalam slide-nya. Ntar saya buka ya. Oh gitu. Kata-katanya ada yang perlu diganti nggak Pak? Kalau Ibu mau nambahin silahkan, nggak apa-apa. Gitu. Oh gitu. Jadi nggak ini kan PPT Pak Yudit gitu ya. Oh, entar. Pak Yudit ini filenya ini ya di copy ya, nggak file share ya? Saya lupa tadi. Oh, filenya start aja dulu ya. Kayaknya kalau diklik itu bisa langsung ke open di Google Slide kok Pak. Iya, open di Google Slide, tapi maksudnya tidak tergabung dengan teman-teman yang lain kan? Iya, oke. Ya, nanti ini contoh-contoh teman-teman yang sudah pada ngumpul nih, Bu. Jadi boleh gitu, Bu. Silahkan mau ditambahkan kalau perlu ditambahkan foto cantiknya juga boleh gitu. Iya. Ibu perlu foto? Kalau perlu foto saya cari foto. Foto saya Pak. Iya, carikan foto Ibu. Oh iya. Ya udah Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Mana tadi ya? Nah, ini jadi Ibu Bapak tinggal apa ya, membukanya di sini. Ibu Bapak bisa bukanya pakai Google Slide gitu ya. Kemudian Ibu Bapak kerjakan, tambahkan gitu. Nah, ini nanti Ibu Bapak bisa tambahkan foto dan lain sebagainya. Kemudian nanti tinggal di share ulang gitu ya, di share, diganti namanya ya Ibu Bapak, jangan sampai namanya Pak Yudit juga di dalamnya. Diganti nama gitu ya. Kemudian nanti di share dan dikumpulkan ke dalam tugasnya Ibu Bapak semuanya. Gitu aja sih sederhananya, kita nggak ribet-ribet amat gitu. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Eka. Gimana Bu Eka? Masih ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kebetulan sertanya ibu-ibu ini sepertinya. Alhamdulillah. Nah, ini adalah Google Space saya gitu ya. Ini kita lihat di bagian bawah itu ada namanya storage dan terpakai berapa giga. Ini bisa kelihatan di sini. Nah, bayangkan kalau misalnya Ibu Bapak menggunakan Google akun Google biasa gitu ya, Google pribadi. Nah, mumpung kelihatan nih, mumpung saya ingat, Ibu Bapak sebenarnya bisa membuat, atau mungkin sering melihat ini gitu ya, melihat ini di tampilannya. Apa sih fungsinya? Ini sebenarnya fungsinya menyimpan cache gitu, menyimpan cookiesnya masing-masing akun gitu. Jadi kalau Ibu Bapak pakai akun pribadi, nanti sinkronisasi data di akun pribadi ini dibuka di laptop satu, di laptop yang lain, atau di smartphone itu sinkronisasi data cookiesnya sama gitu. Kalau misalnya Ibu Bapak menggunakan yang belajar ID seperti ini. Nah, oke. Saya coba ke akun pribadi ya. Kita mau lihat nih space-nya sisa berapa.
Oke, saya ke titik 9 di pojok kanan itu ada all apps atau Google aplikasi, semuanya bisa dilihat di sini. Kemudian di sini pilih Drive. Ini adalah semua aplikasi Google yang bisa kita manfaatkan ya Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak lihat antara aplikasi yang dari akun pribadi dengan akun Belajar ID itu agak berbeda. Kenapa? Karena yang dipin oleh yang dibuat pin oleh defaultnya aplikasi Belajar ID itu memang tidak seperti yang di akun pribadi. Oke, saya lihat drive saya sisa berapa giga gitu ya. Oke, nah ini belum, masih loading. Satu kendala kita adalah koneksi internet. Itulah paling kendala utama. Koneksi internet. Nah, ini saya coba buka di sini. Nah, ini ya Ibu Bapak. Kita cuma punya 15 giga yang kita gunakan untuk bisa menggunakannya di akun pribadi. Saya karena keseringan menyimpan di akun Google Drive sudah sampai 87% atau 13 giga. Kalau Ibu Bapak beli itu harganya lumayan loh. Ntar saya coba bukakan. Tapi sekarang nggak perlu beli, saya nggak perlu lagi nambah space dengan harga yang ada di sini, tapi cukup pakai Google Drive-nya akun belajar.id. Nah, ini harganya Ibu Bapak semuanya. Harga normalnya adalah 26.900 per bulan. Kalikan aja per tahun. Nah, itu kita nyewa statusnya. Kalau nyewa ya nanti bayarannya per bulan. Nanti kalau nggak dibayar, akun kita disuspend dan nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal di dalamnya sudah banyak yang disimpan. Dan itu juga cuma 100 giga. Beda dengan yang tadi, unlimited. Perkiraan unlimitednya sekitar 1 sampai 5 tera gitu ya. Nah, itu Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan perbedaan akun Google pribadi dan Google Workspace. Jadi silahkan manfaatkan Drive ini semaksimal mungkin, gitu. Seperti ini saya simpan semua, bahkan ada akte kelahiran anak saya di sini, gitu. Jadi saya sih memang benar-benar memanfaatkan teknologi yang saya miliki dan saya dapat gitu fasilitasnya. Oke, kita lanjut. Nanti kalau ada yang bertanya Pak Yudit ya, mohon siap dilihat. Ibunya masih ada ayam sepertinya nih. Ada 2 kemungkinan nih sambil ngerjain yang lain gitu kan. Tapi nggak apa-apa, insya Allah nanti ada rekamannya ya. Oke, nah ini kita bisa bekerja bersama pengajar lain. Jadi kalau Ibu Bapak semua memanfaatkan ini, bisa misalnya buat soal di MGMP gitu. Masing-masing orang ngerjain 5 soal di Google Form. Nah itu bisa banget gitu ya. Atau seperti Google Slide, Ibu Bapak bisa mengisi slide masing-masing tapi di satu file slide gitu, di file Google Slide yang sama. Nah, jadi kita bisa saling berkolaborasi. Nah, ceritanya kan gitu. Kalau di kurikulum Merdeka di P5-nya itu ada namanya gotong royong. Nah, ini deh gotong royong, kita berkolaborasi. Kalau di pembelajaran abad 21 namanya kolaborasi. Oke. Nah, mempraktikkan secara daring. Pastilah kalau Google Workspace itu lebih enaknya digunakan secara daring. Kalau secara luring atau offline, nanti dia perlu sinkronisasi data gitu. Jadi apa ya, nggak nyaman sih, nggak real. Oke. Nah ini Ibu Bapak bisa cek apakah Ibu Bapak sudah
menetapkan slot waktu untuk agenda pelatihan ini, kemudian saya siap berlatih menggunakan beberapa keterampilan dalam beberapa pelajaran berikutnya setiap hari, silahkan di checklist aja. Oke. Ini yang pertama. Adakah yang bertanya? Silahkan. Kalau ada yang mau langsung on mic juga boleh. Lanjut sepertinya Pak. Lanjut sepertinya. Kayaknya sudah hafal semua, makanya saya bilang tadi kalau hafal semua, Google-nya tinggal ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang angkat tangan nih, Pak Bambang. Silahkan. Pak Lamijo dipersilahkan. Silahkan Pak Lamijo, mudah-mudahan suaranya kedengar. Gimana Bapak? Mic-nya Pak Lamijo nggak kedengaran nih suaranya. Oh ya, Ibu Bapak bisa juga sambil tolong di share screen sampai di screenshot ya layarnya sebagai bukti Ibu Bapak sudah melakukan atau mengikuti pelatihan di hari ini. Jangan lupa seperti itu. Silakan Pak Lamijo. Oh, lewat chat, baik. Oh, lewat chat. Oke, silakan dibacakan Pak. Silakan Pak kalau mau lewat chat. Sambil kita menunggu Pak Lamijo menulis. Oh ya, mungkin gitu. Mohon maaf Pak Lamijo, mungkin settingan audionya agak salah, gitu ya. Coba setting di sini Pak Lamijo, masuk di more option atau di titik 3 ini. Bapak masuk ke setting, kemudian di setting itu nanti keluarnya ada audio. Sebentar, saya lagi loading. Bentar ya. Nah, seperti ini. Coba pastikan mikrofonnya Pak Lamijo bener gitu. Kebetulan saya pakai extension atau external mic. Saya pilihannya di sini. Ini ada beberapa mic, nanti bisa dipilih gitu. Nah, sama halnya juga kalau Ibu Bapak kameranya nggak aktif gitu, nanti tinggal pilih di sini di video, pilih kamera mana yang aktif, dan Ibu Bapak bisa menggunakan resolusi yang mana. Kalau saran saya kalau mau berhemat kuota atau misalnya jaringannya kurang baik, bisa pakai standar definition, pakai yang 360 aja. Itu lebih hemat dan kualitas gambarnya juga nantinya akan tidak putus-putus gitu ya. Nah, seperti ini. Penerimanya juga bisa kita setting di standar definition aja di 360p. Oh, kalau Sudah, bisa gimana? mungkin Pak Lamijo ini share screen ya, baru kita bantu mungkin settingnya. Iya. Gimana Pak Lamijo bisa share screen? Oh, mungkin ini dia mau nanyakan. Gimana? Untuk PowerPoint itu di bagian bawah ada bagian yang harus dicentang. Bagaimana caranya? Sambil izin share screen dari Pak Bambang. Oke. Yang tadi ya, yang pelajaran tadi ya, pelajaran 1 kayaknya ada centangnya ya. Nah. Oke, sebentar. Kalau memang tidak bisa dicentang sih nggak masalah. Pakai ini aja, pakai insert drawing aja. Sebentar ya Ibu Bapak. Oh benar, file pelajaran 1. Ya, pelajaran 1, pelajaran 2 itu ada semua centangnya. Bentar ya. Lagi loading. Kayaknya selain laptopnya panas, koneksi hari ini tidak begitu bersahabat. Koneksi internetnya tidak begitu bersahabat. Apakah karena modemnya juga panas? Oh enggak. Modemnya nggak begitu panas. Lanjut pertanyaannya, apakah bisa pakai insert drawing? Bisa. Jadi kalau misalnya tidak bisa diklik
tidak keluar tanda ceknya, ibu dan bapak bisa pakai insert drawing aja atau di apa ya, dicoret pakai draw gitu. Nah sebentar ini kayaknya udah mulai. Oh, baik Pak jawabannya. Sebenarnya kami tidak apa ya, tidak harus bapak ibu bapak tidak perlu mengirimkan slide-nya ke kami, cukup kumpulkan saja karena kami percaya ibu bapak semua sudah bisa menggunakan ini gitu. Bentar ya, saya coba loading ke bawah di halaman terakhir. Nah ini, kalau ini nggak bisa dicek ya, ibu bapak misalnya nggak bisa dicek nih, ibu bapak bisa menggunakan insert draw di sini ya. Ini insert draw atau di sebentar, mohon maaf nih ya, loadingnya amit-amit deh gitu. Perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Padahal udah yang lain udah ditutup dulu aksesnya ke satu modem, jadi modemnya dipakai satu aja. Nah di sini ibu bapak bisa pakai draw biasa gitu ya, pakai Sepka atau pakai tanda line kah gitu ya. Boleh deh ibu bapak boleh mengecek ini dengan tanda apapun. Tapi sebenarnya nggak dicek, nggak diberi tanda cek juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena memang tidak perlu dikumpulkan sebenarnya gitu ya. Ini sebenarnya kalau mau diganti juga bisa diganti simbol yang lain gitu. Ibu bapak bisa ganti dengan simbol yang lain juga. Spesial karakter, masuk di spesial karakter. Nanti cari ini yang ada ceknya, tanda kotak plus cek gitu ya. Nanti ibu bapak bisa mencari dari beberapa icon yang ada. Nah di sini kita coba cek ada nggak ya, harusnya ada semua yang ada tanda ceknya. Kalau tidak ada ganti simbol lain ya ibu bapak. Ini biasa kita pakai apa nih simbolnya, bisa kita pakai emoji kah. Nah di emoji itu ada biasanya ada tanda cek ya. Kok nggak ada, saya ganti deh, ini number huruf script tanda Mungkin pakai simbol mungkin ya. Oh. Iya tadi pakai simbol nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada di simbol. Kalau yang ada itu di huruf wingding sih sebenarnya. Di huruf wingding itu ada. Nah. Tapi nanti gua bisa pakai deh kategorinya. Malah nggak mau dibuka. Faktor internet seperti itu. Iya, faktor internetnya. Cek. Nah, temu kan. Ya. Nah, ibu bisa pakai ini gitu ya. Pakai simbol cek yang ya. ini gitu. Tulis aja cek gitu. Atau mau simbol yang ini juga bisa. Ini diklik. Setelah diklik gitu ya. Nah, ini udah diklik sekali udah muncul harusnya tadi. Nah, ini. Malah 4 munculnya. Iya. Ganti kan si simbolnya diganti gitu. Insert, kemudian spesial karakter. Kalau nggak ketemu di sini tulis aja cek gitu ya. Nah di sini ada nih, kalau mau saya ya pakai yang biasa kita sering pakai di chat WhatsApp itu seperti ini. Nah seperti ini ibu bapak. Oke, ini mau di screenshot, mau dikirimkan ulang silahkan. Tapi sebenarnya nggak perlu untuk kirim karena kami percaya ibu bapak sudah bisa semua. Gitu. Nah untuk di pelajaran kedua berkaitan dengan mempersiapkan diri.
sorry ini pelajaran 1, sorry. Di pelajaran 2 kayaknya saya yang salah, saya kirim ya kayaknya. Oke, nanti saya perbaiki ya Ibu Bapak yang berkaitan dengan unit 2. Sebentar, saya coba di history ada unit 2 ya. Pelajaran 1 unit 2. Nah, ini Ibu Bapak bisa buka history untuk melihat pelajaran 1 unit 2. Daripada saya susah-susah nyari, saya buka di sini aja. Pelajaran 1 unit 2. Oke. Nah, nih Google Workspace for Education. Sip. Ya. Bentar, saya share ulang. Iya, ini kayaknya koneksi saya yang kurang baik hari ini. Saya copy dulu. Saya edit di sini ya Ibu Bapak, mohon maaf. Edit. Sambil belajar juga. Iya. Tadi ternyata salah copy paste. Maklum kan. Keseringan copy paste gitu. jadi salah. Nah, oke. Ibu Bapak sudah bisa nanti mempelajari unit 2. Unit 2 sampai pelajaran 1 unit 1 pelajaran 2. Libet lagi. Oke, saya slideshow dulu. Berkaitan dengan pelajaran 2 Google Workspace for Education. Google Workspace for Education itu adalah kumpulan alat yang membantu kita gitu ya, Anda menyelesaikan tugas. Anda dapat menulis laporan, membuat presentasi, membuat kuis, merencanakan pelajaran, menilai tugas, dan banyak lagi. Google Workspace membantu pengajar, mengajar, dan siswa belajar. Kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Sebenarnya dengan pelatihan seperti ini kita memaksimalkan fungsi Google Workspace untuk kita mengajar nantinya. Nah, Google Workspace digunakan oleh jutaan pengajar dan siswa di seluruh dunia. Ya, saat ini ada 2 pemain besar berkaitan dengan aplikasi for education gitu. Salah satunya adalah Google Workspace. Google Workspace dirancang untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan kreativitas. Pada pelajaran berikutnya, ya di pelajaran berikutnya nanti Pak Yudit menyampaikan, kami akan menunjukkan kepada Anda cara mulai alat-alat utama di Workspace seperti Classroom, Slide, dokumen, dan lain sebagainya. Oke, ini adalah ikonnya Google Drive. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, Google Drive itu kalau untuk akun pribadi hanya berisi 15 GB saja. Sedangkan kalau Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id unlimited gitu ya. Ini adalah aplikasi Office-nya. Ada dokumen atau Google Doc, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, dan agak Google Formulir. Kalau Google Doc sama seperti Microsoft Word atau Word gitu ya. Kalau Spreadsheet itu sama seperti Excel, dan Slide itu sama seperti PowerPoint. Nah, jadi Ibu Bapak yang terbiasa menggunakan aplikasi itu, saya rasa juga udah mudah memanfaatkannya karena tidak perlu beradaptasi terlalu susah. Nah, semua ini bisa kita akses secara online. Jadi kalau Ibu Bapak punya komputer ternyata Microsoft Office-nya bajakan dan tidak bisa beli, nggak bisa ngebajak lagi gitu, Ibu Bapak bisa memanfaatkan Google for Education ini untuk menggunakan dokumen tadi. Dan semua dokumennya Ibu Bapak itu bisa tetap dibuka di Google for Education. Oke.
Ada lagi namanya Google Site. Kalau tadi saya punya blog namanya bambangherlandi.web.id. Nah, ibu bapak itu bisa membuat slide, slide-nya ibu bapak atau slide sampai site atau website gitu, tanpa coding, ya, tanpa harus kita coding, kita hanya drag and drop saja, jadilah website. Contoh sederhana adalah website yang ibu bapak lihat saat pelatihan. Bentar ya, mana ya? Pelatihan udah Google. Ini. Ini adalah Google Site atau website berbasis Google yang ibu bapak bisa punya, tapi tidak harus punya hosting, punya domain gitu. Jadi bisa bisa langsung buat, nggak perlu punya keahlian khusus untuk membuat website. Ibu bapak tinggal drag and drop saja gitu ya, tarik apa yang diperlukan, udah jadi gitu. Nah, ini adalah kelebihan teknologi saat ini, mempermudah kita memanfaatkannya gitu. Jadi tidak harus orang memahami sepenuhnya tentang coding, tentang pembuatan website. Yang penting menarik gitu, udah cukup. Nah, ini Google Site, mohon maaf, agak beribet ngomongnya. Ini ya mirip-mirip slide sama site. Ya, ini adalah karena koneksi di rumah saya, di tempat kediaman saya kurang baik, jadi seperti ini loading. Tapi kalau ibu bapak buka, mendaftarnya dari Google Site yang kami berikan, insya Allah ya seperti itu modelnya. Jadi kalau ibu bapak punya materi pelajaran yang bisa di-sharing ke siswa tapi nggak punya website seperti saya, seperti ini, ibu bapak bisa memanfaatkan Google Site untuk menempatkan materi pelajaran. Saya punya misalnya materi pelajaran saya kategori di sini tutorial, bahan ajar, ada graphic design. Saya kalau ngasih materi saya taruh di sini. Nanti siswa saya tinggal mempelajari dari sini materi-materi yang ada. Nah, ini tentang jenis sampul majalah, montase dan posisi dan lain sebagainya sampai itu. Nah, ini website pribadi dengan domain sendiri. Tapi kalau ibu bapak nggak punya domain sendiri, domain itu ini lah bapak ibu. Domain itu yang namanya ini bambangherlandi.web.id. Ini namanya domain. Nah, kalau kita mau pakai ini, berarti kita harus beli domain dan nanti kita perpanjang setiap tahun. Kemudian selain itu kita harus punya namanya hosting. Hosting itu tempat kita nyimpan website ini di servernya online sana. Nah, kita dipermudah dengan namanya Google Site yang nggak harus punya domain dan nggak harus punya hosting. Ibu bapak tinggal cukup membuat saja. Oke, sambil menunggu itu berjalan, saya lanjut ke slide berikutnya. Oke, ya. Jadi sebenarnya teknologi sudah ada di depan kita, tinggal bagaimana kita memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya. Ada Google Classroom. Kalau ini sudah deh, ibu bapak semua sudah pakai gitu ya. Classroom yang bisa membantu pengajar untuk membuat macam-macam nih, membuat nilai, tugas dan lain sebagainya, termasuk materi yang tadi saya berikan. Kalau Gmail apalagi gitu ya. Ibu bapak sudah memanfaatkan Gmail ini untuk berkirim surat elektronik gitu ya. Ada Meet dan chat, bedanya dengan kalau chat itu lebih ke person gitu. Kita meeting secara person gitu ya. Kalau chat itu
Meet ini lebih ke visual, lebih bisa banyak gitu. Kalau chat ini lebih ke teks aja gitu ya. Nah seperti ini. Kayak kita pakai WhatsApp, nah itu Google Chatnya seperti itu ya. Kalau Google Meet yang saat ini kita pakai, nah, cuma maksimalnya cuma 100 orang sih di Google Meet ini, nggak bisa lebih sementara. Nah jadi untuk bisa mengaksesnya jangan lupa ibu bapak harus sudah aktifasi. Saya rasa semua sudah aktifasi. Yang belum nanti bisa kami bantu atau bisa tanya ke teman sekolah yang jadi operator Dapodik untuk bisa dibantu aktivasinya. Ya. Oke. Ini nanti ibu bapak bisa pelajari karena materi ini insya Allah juga akan keluar di materi post test. Gitu. Nanti ibu bapak akan post test dan beberapa materinya ada di sini gitu ya. Jadi silahkan dipelajari sambil dicoba jawab dan cari tahu. Ibu bapak bisa pakai ini atau bisa ke support.google ini untuk mencari semua apa yang kita nggak tahu. Misalnya cara menggunakan Google Meet misalnya. Nah, nanti akan dicarikan oleh Google. Nah, ini caranya langsung. Nah, ibu bapak, ini adalah apa ya namanya? Kamus ya. Kamusnya Google gitu. Kamus Google for Education atau Google ini ada semua di sini. Nah, jadi nggak usah takut seperti tadi, nggak usah takut belajarnya sambil apa ya, sambil mengajar bisa jadi kita bisa menyiapkan kemampuan diri untuk memanfaatkan Google. Oke. Nah nanti setelah ini ibu bapak akan mendapatkan materi tentang Google Workspace, aplikasi di Google Workspace yang akan disampaikan oleh Pak Yudit. Mungkin sementara itu dari saya. Kalau ada yang ingin bertanya, dipersilahkan ibu bapak semuanya. Bapak ibu, nanti kita pada saat jam asar kita akan break sebentar, kemudian masuk kembali bapak ibu. Silahkan. Nah, ini sudah loading nih Pak Yudit. Jadi ini contohnya, ini site-nya. Ibu bapak tinggal drag and drop dari sebelah kanan ini. Ini kita mau masukin apa aja ke dalam website kita. Bisa seperti ini, bisa susunan foto, bisa teks dan lain sebagainya. Sama seperti kita punya website sendiri, bedanya ya mungkin nama domainnya aja. Nah itu. Nah ini adalah mentor kami, Pak Bakrowi. Beliaunya adalah guru di SMP KPS Balikpapan. Nah, beliau juga co-kaptennya akun belajar.id di Kalimantan Timur. Nah, ini kita bisa menyisipkan link seperti yang ibu bapak klik waktu mendaftar, itu bisa di sini. Ya. Silakan ibu bapak kalau ada yang ingin bertanya sementara. Ya, bisa klik waktu dulu untuk raise hand-nya. Siapa yang sudah raise hand? Adakah? Saya coba share di sini aja ya yang tadi. Nah, oh ya, ibu bapak kalau ngupload file bisa drag and drop aja ya. Tarik aja dari sini. Misalnya kita punya folder gitu, kemudian kita tarik ke sini. Kalau waktu kita tarik ternyata file itu sudah ada, biasanya sudah ada pesan seperti ini. Filenya sudah ada, apakah mau diganti atau mau tetap disimpan dua-duanya. Nah kalau saya misalnya mau update, saya akan update saja, ganti dengan yang ada, ya, yang ganti dengan yang baru. Jadi dia diupdate. Tapi kalau kita klik yang keep both file, maka nanti ada file baru dan ada file lama. Nah, kalau seperti itu sebenarnya kurang ini sih, kurang baik.
back di-upload sekaligus. Nanti sebenarnya dari sini ibu bapak bisa lihat person. Di klik kanan, di situ ada namanya versi. Ya. Ini manage person. Di manage person di sini kelihatan nih Bu Bapak nih. Versi 1-nya di-upload jam sekian, ya. Kemudian versi 2-nya di-upload jam sekian. Nah, kita bisa lihat nih apakah kita mau memperbaiki versinya atau kita mau buka versi yang sudah lama gitu. Kalau buka versi yang sudah lama berarti nanti dia kembali ke file yang lama tanpa updatean. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu Bapak ingin menggunakan Google Drive cukup seperti ini. Nah, ini bisa kita share ya. Nah, kalau yang menggunakan akun belajar kadang nge-share-nya mungkin nggak bisa dibuka orang lain karena apa? Pada saat kita get link ya atau kita bagikan linknya, di sini pilihannya general access-nya jangan Kemendikbud tapi anyone with the link. Supaya apa? Supaya semua orang walaupun dia pakai akun bukan akun belajar.id dia bisa melihatnya. Tapi kalau ibu bapak hanya pilihnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka yang bisa mengakses yang sama-sama menggunakan akun belajar.id. Begitu ya. Oke, saya coba pakai ini dan saya copy link. Saya coba masukkan ke kelas classwork saja, tapi saya tidak masuk, mohon maaf, saya tidak masukin di classwork, tapi saya masukin di di percakapan gitu ya. Saya taruh di sini, saya tulis di sini, salam kenal. Mungkin di kolom chat bisa ditambahkan ibu bapak dari sekolah mana gitu, biar kita saling tahu nih gitu. Nah, ibu bapak bisa mengupload file atau nge-share link gitu. Kalau share link pilih yang gambar seperti rantai ini. Atau kalau misalnya file dari OneDrive, mohon maaf, Google Drive, sebut ya akhirnya. Ibu bapak bisa menggunakan pilihan ini. Nah, biasanya file yang pernah kita upload ada di sini ya, dan kita tinggal pilih insert. Nah, itu caranya. Ini filenya sudah ada gitu ya, karena berada di sini. Boleh pakai link, boleh pakai ini. Oke, saya post aja. Nah, nanti ibu bapak melihatnya seperti ini. Kalau ini diklik, dia akan terbuka. Filenya adalah PDF. Oke, gitu ibu bapak sekalian. Adakah yang bertanya Pak Yudit? Ya, belum sementara. Belum ada. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Dongeng saya berhasil. Dongeng saya berhasil. Di tempat saya sudah ajan. Mungkin kita break, nanti setelah itu lanjut ke Pak Yudit untuk mengisinya ya. Kita break sholat asar sekalian ya Ibu Bapak. Jam berapa masuk Pak? Ya mungkin sekitar jam 15 menit cukup ya Bapak Ibu ya. Ngebut deh kayaknya. Ya bisa deh, nanti paling lambat jam 16.15 sudah ada di ruangan untuk kita lanjut ya Ibu Bapak semuanya. Oke. Nah ini tempat saya juga sedang ajan. Oke, mungkin sementara dari saya ini dulu. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, silahkan Ibu Bapak boleh bertanya langsung atau lewat kolom chat. Kita lanjut setelah break sholat asar.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.